Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan wajib SNI bagi industri di Indonesia untuk meningkatkan daya saing baik produk maupun juga pangsa pasar. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya, Kementerian Perindustrian fokus untuk memacu daya saing industri keramik sekaligus menahan laju impor produk keramik. Salah satu langkah yang akan ditempuh yakni pemberlakuan Standar Nasional Indonesia atau SNI wajib untuk beberapa produk keramik serta kebijakan safeguard. Kementerian Perindustrian fokus untuk memacu daya saing industri keramik sekaligus menahan laju impor produk keramik. Salah satu langkah strategis yang ditempuh yakni pemberlakuan Standar Nasional Indonesia atau SNI wajib untuk beberapa produk keramik serta kebijakan safeguard. Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau BSKJI Dodi Rahadi menyatakan, selain itu, dalam upaya pengembangan industri keramik, kebijakan terbaru adalah pemberian stimulus harga gas sebesar $6 per MMBTU. Terbukti dengan beberapa kebijakan yang telah diterbitkan, angka impor produk keramik mengalami penurunan. Adapun dari segi kebijakan sertifikasi industri hijau, Kemenperin telah menerbitkan sebanyak 28 standar industri hijau melalui Peraturan Menteri Perindustrian, termasuk diantaranya standar industri hijau untuk produk ubin keramik, peralatan saniter dari keramik, kaca lembaran, kemasan dari kaca, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman diperkeras, dan perlengkapan rumah tangga dari tanah liat atau keramik. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, wajib SNI, tingkatkan daya saing industri keramik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Asosiasi dan Himpunan Industri Kadin Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Ahmad Wijaya. Selamat pagi Indonesia. Ya, salam sehat Pak Awe. Salam sehat semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bicara mengenai fokus pemerintah ini, penerapan wajib SNI. Sebelum membahas lebih jauh, bagaimana update-nya terlebih dahulu untuk industri keramik saat ini? Apakah kinerja utilisasinya sudah kembali normal? Bicara mengenai industri keramik, saya pikir ini karena produk komoditas dan barang-barang tersebut mau waktu pandemik maupun tidak pandemik, semuanya tetap menjadi bagian daripada sangat konsumtif buat konsumen kita. Dan industri waktu pandemik ada turun, dan kemudian kondisi sekarang sudah berjalan cukup bagus, sesuai dengan Ketua Umum Asosiasi Keramiknya juga sudah pernah declare bahwa sudah mencapai tingkat 75% di dalam kapasitas, bisa menuju ke 100% dikala kondisi pemerintah terus memberikan kebijakan mengenai energi yang sudah diterapkan di beberapa waktu yang lalu mengenai gas industri. Jadi tidak ada isu yang cukup parah ya istilahnya, dan di market cukup bagus, produksi cukup bagus, konsumsi cukup bagus, penjualan juga cukup bagus, dan semua juga sudah beberapa proses di mana yang disebut safeguard. Saya pikir industri ini cukup terkendali dan cukup baik di dalam pengawasan oleh Kemenperin ya. Jadi Kementerian Perindustrian cukup mengikuti dan membantu dan mendukung banyak mengenai industri keramik ini bertumbuh terus ya. Hanya ada satu yang masih belum selesai diterapkan secara keseluruhan adalah tentang subsidi gas yang diberikan waktu tahun 2021, masih banyak industri yang belum mendapatkan. Nah itu yang sudah dibahas oleh Kementerian Perindustrian, ESDM sampai ke Menteri Keuangan. Ini yang lagi kita tunggu sehingga daya saing untuk komoditas ini sudah tidak menjadi isu, apalagi mengenai SNI sudah berjalan cukup baik dan menjadi wajib ya. Oke,
Tapi kan kalau kita bicara mengenai gas ini kan komponennya cukup besar dalam operasional industri khususnya keramik begitu ya Pak Awe. Lantas Betul. bagaimana kalau misalnya belum merata nih terkait dengan pemberian subsidi? Ini yang $6 ya per Ya, MMBTU begitu Pak? sebetulnya begini, khususnya untuk energi ini kan kita sudah sepakat dan sepaham dengan pemerintah bahwa apa yang telah dikeluarkan oleh Presiden di PP 40 2016 untuk diimplementasikan sejak waktu keluar PP sampai keluar Kepmen, tinggal di Kementerian Perindustrian dan ESDM mereka sepakat untuk keluarkan Kepmen revisi. Saya pikir industri itu akan terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Oke. Dan komoditas ini kan targetnya harus bisa mencapai 100%, di mana kondisi kapasitas terpasang kan juga cukup banyak ya, hampir 500 jutaan meter persegi, sehingga kunci utama untuk daya saingnya adalah di gas Oke. energi kita, karena itu 40% adalah biaya kita yang kita akan pakai, dan ini pemerintah perlu ada sebuah stimulus yang lebih tegas supaya ada paket pertama yang sudah diberikan ke beberapa industri di dalam 7 industri ya istilah kloter 1, dan kedua ini kita lagi menunggu kondisinya apakah masih perlu dijalankan secara secepatnya supaya industri-industri yang sudah diberikan $6 ini bisa berjalan lancar, terutama di industri keramik ya. Industri keramik itu sangat menunggu kebijakan itu di dalam revisi Kepmen 134 ya dari SDM. Oke, lantas kalau kita lihat kondisi real di lapangan begitu inflasi yang cukup tinggi, apakah ini mempengaruhi daya beli masyarakat terkait dengan produk-produk keramik dan juga mungkin produk industri lainnya, Pak Awe? Sementara karena laju import kan juga berkurang dan di mana industri lokalnya kan cukup bagus, sehingga saya pikir laju penjualan di pasar, konsumen tetap memilih barang produk dalam negeri lah. Karena produk-produk import itu kan sudah ada ketentuan-ketentuan di mana ada ukuran-ukuran tertentu yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, itu akan ada import. Tapi prioritas di mana konsumen di toko, di pasar, di masyarakat umum lebih prefer yang ukuran biasa lah, yang disebut 40-40, 50-50, yang standar sekali untuk dipakai. Dan kondisi industri keramiknya sih cukup bagus dan harga juga masih menjangkau ya. Belum terasa bahwa ada kenaikan harga yang cukup signifikan sejak terjadi BBM pembaruan. Oke, dan berikut ini kita sampaikan infografik untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, pertama dari sisi total kapasitas produksi industri keramik nasional. Seperti yang bisa Anda saksikan di tahun 2021 itu kapasitas produksinya mencapai 551 juta meter persegi. Sementara di tahun ini sudah mencapai 586 juta meter persegi. Jadi memang ada peningkatan, paling tidak kita belum sampai dengan akhir tahun sudah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Lantas bagaimana dengan lokasi ekspansi kapasitas produksi keramik nasional? Ya, untuk wilayah Jawa bagian timur itu ada 18 juta meter persegi, kemudian Jawa bagian barat 17 juta meter persegi. Sehingga secara total ada 35 juta meter persegi lokasi ekspansi dari kapasitas produksi keramik Indonesia. Dan selanjutnya, bagaimana dengan utilisasi kapasitas produksi keramik nasional? Kita bandingkan 2021 75%, kemudian di tahun 2022 ini sudah meningkat menjadi 85%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber Bapak Ahmad Wijaya, Ketua Komite Tetap Asosiasi dan Himpunan Industri Kadin Indonesia. Ya, Pak Awe, kita akan lanjutkan kembali perbincangan berdasarkan data kalau kita tadi utilisasi sudah mulai tinggi, kemudian ekspansi juga terus dilakukan. Nah, bicara mengenai kondisi dari industri keramik sendiri, apakah memang sudah masuk dalam kategori begitu neraca komoditasnya yang ditetapkan pemerintah? Karena neraca komoditas ini menjadi acuan yang sudah diterbitkan dari bahan baku yang disebut kimia sampai ke baja,
harusnya industri keramik sudah masuk di dalam neraca komoditas. Dikala kalau neraca komoditas ini udah masuk, pertimbangan teknis itu atau pertek di mana ketentuan SNI di dalamnya tetap jadi salah satu pertimbangan. Jadi sudah wajib. Nah, tinggal kriteria barang boleh diimpor adalah barang yang sudah dibuat dalam negeri, tapi suplainya tidak cukup. Kemudian barang sudah dibuat di dalam negeri, tapi speknya teknis tidak sesuai. Kemudian barang memang belum dibuat di dalam negeri. Jadi kriteria-kriteria ini sudah fix di dalam perteknya neraca komoditas, sehingga tidak ada isu bahwa yang disebut SNI ini tidak wajib, sudah wajib. Dan memang keramik itu sangat diprotek oleh pemerintah karena seperti tadi, komoditas ini sudah ada install kapasitas seperti yang tercantum di grafik adalah sekitar 586 square meter ya. Sehingga utilisasinya pun sekarang sudah 85%, di mana waktu pandemik kita ada drop sedikit, tetapi sejak adanya insentif gas yang $6 berjalan, itu kapasitasnya naik cukup signifikan. Jadi kita harapkan bahwa ada gelombang kedua mengenai $6 untuk gas ini bisa sesegera mungkin pemerintah berikan di dalam revisi Capman agar utilisasi kita bisa mencapai 100%. Apalagi akhir tahun kalau nggak salah industri keramik kan akan ada International Forum di Bali ya setelah G20. Sehingga saya pikir kondisi seperti ini yang perlu didukung karena Indonesia termasuk one of the largest player ya, termasuk top 3 atau top 5 tergantung negara masing-masing memberikan grafiknya. Tapi Indonesia termasuk one of the biggest player di dalam industrinya. Jadi saran kita adalah pemerintah konsisten dengan neraca komoditi. Kedua, pertek yang diberikan adalah APIU, jadi SNI wajibnya diberlakukan untuk melawan arus impor barang. Itu aja sih kondisi di mana kondisi komoditas ini sudah tercantum dan Kementerian Perindustrian sebagai kita punya Bapak angkat bisa lebih memonitor dan berkomunikasi dengan para industri. Baik, Pak Awe, tapi kalau kita lihat dengan penerapan wajib SNI Standar Nasional Indonesia ini memang efektif, terbukti mampu juga meningkatkan daya saing, kemudian kualitas dari produk-produk di Indonesia khususnya keramik. Sangat bisa, karena di dalam keramik ini boleh dikatakan komoditas kita ini sudah hampir importnya bahan bakunya tidak banyak dan kebanyakan sudah di dalam negeri. Hanya memang ada yang disebut keramik homogeneous style, artinya yang poles itu perlu dikejar secara teknologi agar industri ini bisa lebih lagi mengikuti trennya pasar, trennya dunia, di mana homogeneous style sudah di depan mata kita, sama seperti di industri kan ada transformasi energi, transformasi digital, dan hal tersebut perlu ada industri keramik juga merubah atau memikirkan ke depan bahwa homogeneous style ke depan itu adalah bagian daripada tren lah, seperti handphone lah, ibaratnya handphone kan setiap saat kan berubah, di mana ada transformasi digital, teknologi. Nah, keramik juga perlu ada sebuah terobosan mengenai investment baru, di mana tidak hanya semata-mata hanya keramik, sehingga kita perlu ada juga pemikiran sampai ke homogeneous style yang pasarnya sudah menjadi bagian daripada konsumtifnya importasi. Nah, ini sudah ada beberapa industri yang sudah beralih ke sana, dan ada juga beberapa investment yang cukup bagus di Jawa Tengah yang sudah lagi bangun. Sehingga ke depan saya melihat bahwa industri keramik itu tetap menjadi komoditas yang wajib SNI, kemudian juga pemerintah cukup memperhatikan kita di dalam hal memberi subsidi energi. Insentif lah, bukan subsidi ya, insentif ya. Baik. Jadi multiple effect ini itu sudah terasa terhadap antara pengusaha dengan pemerintah. Jadi sementara sih aman-aman saja, SNI terus dijalankan lah.
Oke, SNI sudah wajib, kemudian dari produktivitas juga sudah mulai membaik, utilisasi juga sudah mulai oke. Tapi bagaimana kita bisa membatasi lagi impor sehingga kita benar-benar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk industri keramik? Karena tadi suplai yang tidak cukup itu bisa membuat peluang importasi, kemudian spesifikasi teknik yang tidak sesuai dan belum diproduksi di dalam negeri. Ini menarik kalau kita memang benar-benar ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk industri keramik khususnya yang sedang kita bahas saat ini. Apakah bisa mengisi ceruk yang tadi belum tersedia begitu di dalam negeri dari suplai yang tidak cukup untuk produk keramik, kemudian spesifikasi teknis yang juga tidak sesuai begitu dalam artian mungkin tidak diproduksi dan masih ada produk keramik yang belum bisa diproduksi juga di dalam negeri. Nah, bagaimana nih Anda melihatnya? Kalau import kita tidak bisa mengatakan bahwa kita nggak butuh import, kita masih perlu import karena beberapa ukuran-ukuran tertentu yang di keramik di atas 1 meter, di atas 80 meter, mungkin secara biaya kalau diproduksi di dalam negeri biayanya tidak sesuai dengan import. Nah, laju import ini memang tidak bisa kita stop. Tapi kan kita perlu ada memberikan prioritas-prioritas utama kepada industri. Sebab industri itu adalah tulang punggungnya ekonomi Indonesia. Sehingga contoh seperti SNI ini kan ada yang namanya sertifikat, kemudian perpanjangan yang disebut surveillance, khususnya untuk industri lokal. Kalau bisa pemerintah jangan setiap tahun melakukan revisi surveillance-nya, khususnya untuk domestik. Nah, yang domestik harusnya setiap 2 tahun dan setiap 5 tahun surveillance-nya ataupun daftar ulang dikala ada teknologi berubah, ukuran berubah, dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kalau yang namanya import harus selalu dipantau dengan catatan bahwa surveillance-nya setiap tahun, setiap saat bisa berubah. Karena itu tergantung kebijakan bagaimana laju import akan dikontrol oleh pemerintah. Nah, pemerintah kan juga punya neraca yang disebut balance untuk import dan ekspor dan kemudian lokal, domestik kan semua. Nah, hal-hal ini semua ada di kebijakan pemerintah. Jika pemerintah merasa perlu nyetop seluruhnya, pemerintah juga punya hak kan sebagai pemerintah yang akan mendukung domestik. Nah, cuman dikala industri domestik itu juga perlu mengikuti tren pasar internasional, tren produk, ya. Tren produk yang sekarang kita adalah keramik yang disebut keramik glasur. Kemudian perlu ada tren di mana ada keramik poles yang disebut homogeneitas tadi. Nah, tren-tren ini yang perlu diselaraskan dengan market. Karena pasar kan selalu berubah. Dan pasar itu kan dinamis sekali. Tidak bisa kita menunggu bahwa apa yang akan diberikan insentif buat pemerintah, buat industri juga harus berbuat sesuatu untuk mengimbangi di pasar supaya apa yang menjadi permintaan pasar, kita kan namanya market driven kan, nggak bisa lagi kita menunggu karena market driven itu sangat penting buat industri bertumbuh dan contribute for the country. Baik Pak Awe, kalau kita lihat persentase begitu dari dominasi produk keramik di Indonesia dan impor itu seberapa besar sih? Masih tetapkah kita mendominasi atau bagaimana? Wah, domestik mah tetap produksi yang terbaik. Kemudian yang import itu dengan catatan yang ada itu hampir boleh dikatakan sangat kecil lah, 10-15%. Tidak banyak mengganggu di dalam industri keramik lokal berglasur. Tapi kalau yang namanya industri yang ada import, sebagian besar memang 100% belum utilisasi dengan baik, sehingga memang import yang sudah menjadi bagian daripada safeguard dan lain dan sebagainya yang ada di catatan import sudah dikontrol oleh pemerintah dari safeguard, dari SNI, dan hal lain yang memang sudah agak kontrol, sehingga untuk import nggak terlalu meningkat sekali ya di dalam hal saingan dengan glasur. Tetapi kalau yang khususnya untuk homogeneous style lokal yang produksi, memang ada ukuran-ukuran tertentu yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, memang tetap akan import ya, di atas 1 meter, kemudian 80. Nah, hal-hal ini perlu disesuaikan dengan Kementerian Perdagangan sama Kementerian Perindustrian yang mana diperbolehkan, yang mana yang tidak diperbolehkan. Hal ini kan perlu didudukkan persoalannya supaya
kita juga butuh import, kita juga butuh local investment lah. Oke, nah lantas bagaimana dengan target Anda ke depan begitu dari teman-teman pelaku industri begitu menyikapi kondisi lokal kemudian tantangan dari global untuk produksi keramik nasional begitu. Ada seberapa jauh peningkatan yang ingin dicapai? Menjadi dunia usaha sekarang tidak bisa hanya diem di tempat. Kita harus selalu innovate, kita harus selalu kejar karena transformasi di dalam semua teknologi digital dan kita dikejar oleh artificial intelligence, sehingga dari sisi produksi sampai ke konsumen kita perlu ada total innovation. Kalau tidak ada, akhirnya nanti kita ketinggalan. Untuk itu, kita mengharapkan pemerintah memberikan jaminan tentang insentif energi ini supaya kita punya pegangan apa yang akan menjadi bagian daripada energi ini ke depan, supaya semua industri mempunyai pegangan tentang energi ini, apalagi Indonesia menuju go green. Nah, yang namanya industri hijau, yang namanya COP26 yang akan kita targetkan buat the whole country, nah ini yang menjadi pegangan kita agar pemerintah mendengar bahwa kondisi yang ada saat ini adalah energi itu perlu diutamakan, terutama di industri-industri yang strategis seperti keramik lah. Baik, itu dia. Berarti memang tantangannya adalah bagaimana kita mewujudkan pasokan gas ya, industri lah khususnya secara umum begitu yang memang ini sangat dibutuhkan oleh industri di Indonesia. Dan kalau kita bicara mengenai industri keramik tadi presentasinya sekitar 40% nih dari biaya produksi yang mendukung kinerja industri keramik ke depan. Baik, Pak Awe, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing Anda berikan. Semoga tadi tantangan-tantangan yang dihadapi bisa segera dipecahkan bersama-sama dengan pemerintah. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Awe. Salam sehat.